Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Baik-baik aja kalian kan? Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horor Indonesia, Mystic in Bali, tahun 1981. Film ini ceritanya tentang seorang cewek bule yang belajar ilmu hitam lea. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Waktu itu ya kan, ada seorang cewek bule cantik bernama Catherine datang ke Pulau Bali buat nyari informasi tentang ilmu hitam lea. Dia ini adalah penulis buku terkenal tentang perdukunan di belahan dunia. Jadi sekarang Catherine minta bantuan ke pacarnya, Mahendra, buat bantuin dia nyari informasi. Buat kalian yang belum tahu, menurut kepercayaan orang Bali, ngeleak adalah orang yang gunain ilmu hitam buat nyari darah embrio agar bisa hidup abadi. Pernah kalian nengok yang kayak gini weh? Itulah yang namanya leak. Setelah buat buku tentang voodoo dari Afrika, sekarang si Catherine penasaran kali dengan leak yang ada di Bali. Biar Hendra mau serius ngasih bantuan, Catherine ngegoda dengan ngasih cipokan. Wih, mana bisa nolak ya kan? Aku aja kalau dapat yang kayak gini, pasti jadi semangat kali lah buat bantuin. Di keesokan hari, mereka dua pergi ke desa Trunyan. Catherine pengen ngebuktiin kabar yang dia dapat benar atau salah tentang orang mati yang gak dikubur tapi gak berbau sama sekali. Dan setelah tengkorak yang ada di situ dicium, ternyata emang betul, gak ada bau busuk. Yaitu dikarenakan mayat diletakkan di dekat pohon wangi tarul menyan. Jadi inilah yang makin ngebuat Catherine penasaran, apakah ilmu hitam leak itu hanya mitos atau memang betul-betul ada. Dia yakin bukunya pasti bakalan laris kalau bisa nulis tentang cerita itu. Si Hendra yang makin terpesona dengan kecantikan Catherine, dia janji bakal bantu dengan sepenuh hati. Setelah nyari kebanyak kenalan, akhirnya Hendra nemu orang yang tahu di mana keberadaan dukun leak. Jadi setelah waktu dan tempat yang udah ditentuin, orang ini pergi masuk ke dalam hutan buat ketemuan. Namun gak disangka mendadak hujan lebat pula. Jadi enak lah ya kan? Dari kejauhan Catherine nengok ada rumput yang bergoyang. Dan pas kedengar ada suara ketawa mirip kayak mak lampir, Hendra yakin kalau dia adalah orang yang lagi dicari. Gak berapa lama hujan mulai reda. Dengan nekat kembut ketakutan, orang ini dua ngeberaniin diri buat nyamperin. Pelan-pelan. Wih, ngeri kali weh ternyata. Wujudnya betul-betul mirip kayak mak lampir. Kuku jari tangannya panjang-panjang. Tapi belum bisa menang Guinness World Record dia ini. Catherine ngasih tahu kalau tujuan kedatangannya adalah buat belajar ilmu hitam leak. Gara-gara ditengok muka Catherine cantik, dia pun langsung diterima sebagai murid. Jadi ya kan weh, nenek ini ngasih tahu kalau dia adalah Ratu Leak. Dia bisa berubah wujud ke bentuk apapun. Cara ngenalinnya adalah dari suara ketawa. Abis dikasih tahu persyaratan yang harus dibawa besok, mereka berpisah dengan cara salaman. Tapi nggak disangka ya kan, tangannya bisa putus pula. Jadi percayalah si Catherine kalau nenek itu punya kekuatan ilmu hitam buat bahan tulisan bukunya. Di keesokan malam, mereka dua balik lagi ke tempat itu. Sekarang nenek leak berubah wujud jadi bentuk semak-semak. Gak pakai banyak bacot, ritual buat jadi murid pun dilakukan. Disuruhnya lah letakin batu permata di tangan Catherine. Abis itu tiba-tiba aja muncul lidah yang panjang kali. Kalau yang ini pasti bisa menang Guinness World Record dia. Setelah ditempelin ke lidah, dia jadi percaya kalau Catherine betul-betul mau jadi muridnya. Kemudian disuruh ngeluarin darah binatang yang udah disiapin. Setelah semua darah disedot dengan cepat, Catherine disuruh buka roknya. Si Hendra langsung marah. Aku aja belum pernah buka, kok jadi seenaknya pula nyuruh kayak gitu, pikirnya. Si nenek jadi ikutan emosi. Dia dengan tegas bilang kalau mau nulis mantra di pahanya, biar orang lain gak bisa nengok. Ya tentu aja si Hendra jadi curiga, karena tujuan Catherine kan hanya buat mempelajari ilmu hitam leak, bukan mau punya hubungan permanen dengan setan. Biar dipercaya, nenek leak ngasih tahu kalau mantra itu hanya sementara. Setelah pelajaran selesai, mantra akan hilang dengan sendirinya. Setelah tato dibuat, nenek leak ngasih kain yang berisi tulisan jampi-jampi. Catherine disuruh ngebawa benda itu setiap kali mau jumpa. Dan dia juga harus pakai kain tapi biar ritual lebih sakral. Wih, mau belajar ilmu hitam aja ada pakai dress code ya kan weh? Paten kali ah.
Kemudian nenek Lea juga nyuruh agar besok Hendra nggak usah lagi ikut ngantar, karena ilmu hitam Lea hanya boleh diketahui antara guru dan murid. Ya walaupun si Hendra terotak curiga, tapi demi Catherine bisa dapetin bahan tulisan bukunya, jadi ngikut aja apa yang disuruh. Di keesokan hari, Hendra ngebawa banyak kain tapi buat dipakai Catherine dalam ritual ilmu hitam Lea. Karena udah baik hati, diajak masuklah dia ke dalam villa. Wih, enak kali lah si kawan. Gak perlu ku kasih tahu apa yang habis itu terjadi. Pasti udah paham lah kalian ya kan? Saat udah di malam hari, Catherine pergi ke kuburan. Di sana dia akhirnya mulai diajarin ilmu hitam. Dari cara ketawa kayak suara mak lampir. Habis itu ngikutin gerakan tarian Lea. Pokoknya semua diikutin sama dia. Berani kali si Catherine. Gak ada takutnya punya guru yang seram kayak gitu. Besoknya dia cerita sama Hendra apa yang udah terjadi tadi malam. Jadi ya kan ternyata di malam itu si Catherine diajarin ilmu berubah jadi babi ngepet. Wah, ngeri kali bah. Niat cuma mau belajar kulitnya aja, ini malah sampai jadi kayak gitu pula. Karena khawatir Hendra jumpain pamannya, Makhesi, yang adalah seorang guru besar di kampung mereka. Setelah diceritain apa yang udah terjadi, dia nanya apakah ada cara buat ngalahin ilmu hitam Lea. Tapi biar nyawa keponakannya aman, Makhesi ngajari doa Trisandia. Dan kemudian dikasih keris kepunyaan leluhur buat jaga-jaga. Di hari berikutnya, Catherine cerita kalau tadi malam dia berubah jadi bola api. Dia bersama gurunya udah ngebunuh dukun lain yang mau nyoba ganggu ritual mereka. Pas lagi cerita ya kan, tiba-tiba aja Catherine ngerasa sakit kali di bagian bawah perut. Kayaknya dia ini lagi datang bulan. Ya Hendra langsung ngajak pergi ke dokter biar sakit nyerinya hilang. Tentu aja si Catherine gak mau. Dia yakin kalau nenek Lea bisa cepat nyembuhin sakit nyeri langganannya itu. Walaupun dipikir si Hendra ini agak lebay, tapi Catherine udah sayang kali sama dia. Wih, menang banyak ah. Di malam itu ya kan pelajaran ritual ilmu hitam kembali dilakukan. Sekarang nenek Lea manfaatin badan Catherine jadi kuyang buat makan janin bayi agar dia makin kuat dan bisa hidup abadi. Wah, yang awalnya cuma pengen belajar aja, sekarang betul-betul malah jadi tumbal pula. Kebetulan di kampung terdekat ada ibu-ibu yang mau lahiran. Oh, mana ada cerita. Langsung datang ke situ si setan kuyang. Dukun beranaknya ditabrak sampai badan kecampak mampus keluar. Abis itu janin bayi dimakan dengan lahap. Apa nggak sadis sekali kayak gitu ya kan Waktu laki ibu ini datang, si kuyang langsung pergi kabur dari sana. Dan si ibu ternyata nyawanya juga udah leong, nggak tertolong lagi. Senang kali lah si nenek Lea karena ritual kuyangnya berhasil. Di sini dia ngasih tahu kalau pelajaran ilmu hitam udah selesai, jadi nggak ada lagi yang bisa diajarin. Ngedengar hal tersebut, si Catherine jadi lega dan dia ngucapin terima kasih atas ilmu hitam yang udah diajarkan. Tapi pas udah pergi dari sana, si nenek Lea bilang kalau nggak akan semudah itu ngelepasin dia. Sekarang Catherine udah dianggap sebagai asisten buat ngelakuin ritual berikutnya. Ternyata betul aja tanpa kesadaran sama sekali, besok malam si Catherine diajak ngelakuin ritual ilmu hitam Lea lagi. Caklah kalian tengok, udah makin muda aja si nenek Lea ini ya kan. Kayaknya kecantikan si Catherine udah mulai ketransfer ke badannya. Tahu kalian kemarin kan udah jadi babi ngepet. Sekarang orang ini dua jadi siluman ular. Ngeri kali cara berubah bentuknya Tapi nggak usah pala heran kali kalian nengoknya. Di tahun 80-an film kayak gini udah paten kali berubah bentuk tanpa pakai CGI. Di suatu hari waktu Catherine lagi bobok cantik, Hendra diam-diam masuk ke dalam kamar. Di sini dia tergoda buat bercocok tanam. Tapi pas dikasih cipokan, mendadak Catherine terbangun. Dia langsung muntah-muntah ngeluarin banyak jus apokat, tikus, katak, dan cacing. Catherine ngasih tahu kalau tadi dia mimpi diajak makan malam sama nenek Lea. Tapi sebenarnya ya kan, di sini dia nggak sadar kalau kejadian itu bukanlah mimpi, tapi betul-betul udah terjadi sama dia. Besok siangnya si Hendra pamitan karena selama 2 hari ada urusan bisnis di kota. Jadi dia nyuruh Catherine buat berhati-hati, jangan sampai tergoda untuk pergi ke tempat nenek Lea lagi. Tapi sebelum pergi ya kan, minta jatah dulu si Hendra biawa ini. Gak taunya di malam itu Catherine mendadak ngerasa kesakitan di batang leher. Dan ternyata dia dipakai lagi buat jadi kuyang. Saat keluar dari jendela, gak disangka Maya mantan pacarnya Hendra ada di situ pula. Kayaknya ya kan, dia ini belum move on. Jadi dia pengen nyari tahu tentang Catherine. Selesai dari berburu janin, kepala Catherine langsung balik lagi ke badan.
Dia sama sekali nggak sadar apa yang tadi barusan diperbuatnya. Dipikir pas tidur lidah nggak sengaja tergigit, makanya itu ada bercak darah di pinggiran mulut. Di keesokan hari, orang-orang udah pada rame ngelakuin ritual penguburan buat korban kuyang. Dan bersamaan si Maya ngedatangin Mak Hesi. Dia ngasih tahu apa yang udah dilihatnya tadi malam. Di siang itu diadakanlah rapat buat nyari solusi agar nggak ada lagi korban berikutnya. Si Mak Hesi tahu kalau Leak butuh 3 janin agar ilmu hitam semakin kuat dan bisa hidup abadi. Buat mencegah hal itu terjadi, dia minta agar warga berjaga di rumah ibu-ibu yang mau lahiran. Dan karena dia juga udah tahu kalau Catherine pacar keponakannya terlibat dalam masalah itu, jadi dia pengen agar dia sendiri aja yang ngehadapin setan Leak. Di suatu malam saat Catherine lagi sibuk nyelesain bukunya, gak disangka tiba-tiba aja dia didatangin sama nenek Leak. Catherine nolak ngikutin apa yang disuruh karena dia nggak mau sampai harus ngebunuh orang lain. Tapi karena nggak bisa ngelawan, setelah dibacain mantra, kepala Catherine pun langsung lepas buat nyari mangsa. Gak berapa lama Mak Hesi datang ke villa tempat Catherine tinggal. Dia terkejut nengok badan yang tanpa kepala. Bersamaan gak taunya rumah yang mau didatangin udah dipasang mantra. Jadi setan kuyang gak bisa masuk dan langsung diburu sama warga di situ. Jadi ya kan si Mak Hesi gak tinggal diam. Di batang leher ditancepin 3 lidi yang udah dikasih doa. Itu supaya kepalanya gak bisa nyambung lagi. Waktu mau pergi dari sana, mendadak Hendra juga datang ke villa. Dikasih tahulah sama keponakannya itu tentang apa yang udah terjadi. Dan kemudian si Hendra mohon-mohon agar kekasihnya dibebasin dari kutukan ilmu hitam. Tapi Mak Hesi bilang kalau semuanya udah terlambat karena badan Catherine udah dipakai sebagai tumbal ritual Leak. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kepala Catherine kembali masuk ke dalam kamar. Si Hendra mau langsung bantuin, tapi dilarang sama pamannya. Ditengok di batang leher udah terpasang lidi sakti, dia berusaha nyabut, tapi ternyata cuma 1 aja yang berhasil. Gak ada pilihan, akhirnya kepala Catherine pun pergi ninggalin badannya itu. Di keesokan hari, badan Catherine langsung dikubur. Tapi ternyata masalah belum selesai. Mereka harus berdoa dan berjaga di kuburan itu selama 3 hari 3 malam. Karena Leak pasti akan berusaha ngambil mayat itu buat disatukan lagi. Di sini si Hendra ngerasa bersalah kali. Gara-gara dia nyari keberadaan dukun Leak, akhirnya orang yang dia cintai jadi korban. Saat lagi tertidur, gak disangka roh Catherine datang jumpain dia. Di sini Catherine minta tolong agar badannya dikeluarin dari kuburan biar dia bisa hidup lagi. Ngedengar hal itu ya tentu aja Hendra langsung mau. Tapi pas orang ini dua pelukan ya kan, tiba-tiba aja Catherine berubah wujud jadi setan yang seram kali. Pas batang leher kena cekek, ternyata itu cuma mimpi dia aja. Jadi makin terotak batin kalilah si Hendra ini. Malam pun tiba, Hendra dan Mak Hesi saling berjaga dan berdoa. Tapi ternyata betul aja gak berapa lama Kuyang dan Nenek Leak pun datang ke tempat itu. Mana ada cerita, terjadilah adu ilmu. Ngeri kali si nenek peot ini. Pohon gede enteng kali dicabut dari tanah. Tapi ternyata Mak Hesi berhasil ngehindar dari serangan gila itu. Gak pakai banyak bacot, Nenek Leak pakai jurus petir biar badan Catherine bisa dibangkitkan dari alam kubur. Dan akhirnya kepala sama badan bisa bersatu. Tapi di sini Catherine udah bukan manusia lagi. Gara-gara nggak fokus, khawatir keponakannya tergoda dengan rayuan setan, si Mak Hesi malah kena ulti pula. Batang leher kena tebas, langsung mati dibuat. Tiba-tiba aja Maya mantan Hendra datang bawa balok buat nyerang Nenek Leak. Tapi percuma aja, dengan enteng dia diserang sampai badan berselemak kecap. Setelah ngasih tahu kalau dia masih cinta sama Hendra, udah abis itu langsung mati dia. Sekarang 2 lawan 1. Hendra pakai keris keramat buat nyerang mereka. Tapi gara-gara masih pemula dan ragu-ragu, dia kena tumbuk sampai masuk ke lubang kuburan. Pas dia mau diulti ya kan, gak disangka tiba-tiba aja leluhur Mak Hesi, Oka, datang ke situ buat nolong. Punya Chidori dia ah. Mana ada cerita. Baku hantam ronde 2 pun langsung terjadi. Ternyata Oka ilmunya lebih kuat. Berkali-kali Nenek Leak kena serang. Kemudian dia berubah jadi kain kafan, tapi gampang kali buat dikoyakkan. Abis itu ya kan dia berubah jadi babi ngepet. Mana gentar. Oka pakai keris sakti buat nyucuk jantungnya. Tapi mendadak akhirnya Nenek Peot berubah jadi setan Leak. Ngeri kali kekuatannya Dia bisa ngeluarin petir berbentuk cakar.
Sampai-sampai pas mereka adu ilmu, Oka nggak sanggup nahan dan badannya jadi kecampak. Si Hendra juga berusaha ngelawan setan Catherine, tapi gara-gara dia bisa bolak-balik lompat, jadi nggak imbang. Dan malah si Hendra pula yang kena serang bertubi-tubi. Di penghujung film, kita dikasih tengok matahari pagi udah terbit, yang ternyata ngebuat setan Lea jadi ketakutan dan kepanasan. Cuma bentar aja, langsung terbakar meleleh badannya. Setan Catherine pun juga langsung mati. Di dalam kesedihan, Hendra kehilangan sang kekasih. Dan akhirnya film ini pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur cerita film horor Mystic in Bali tahun 1981. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah apapun alasannya, jangan pernah coba-coba berani main sama ilmu hitam weh. Kalau enggak, nanti nyawa kalian pasti jadi tumbal. Ngeri kali, percayalah kalian. Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.